Hai kawan-kawan semua, kembali lagi di podcastnya Radar Bali Online. Kali ini saya bertemu, ada bintang tamu, ada Bligendo Suardana. Udah banyak banget loh yang tahu Bligendo. Apa kabar Bli? Sehat. Sehat selalu ya? Sehat, negatif sampai sekarang. Negatif. Langsung diklarifikasi negatif sampai sekarang gitu. Walaupun aktivitasnya tinggi ya. gitu kan. Belakang ini sering-sering marah-marah tak lihat di Instagram Bli. Saya bacakan dulu ya, mana yang marah-marahnya gitu ya, biar lebih enak. Bini bercara, ini sudah ribuan like dengan puluhan komen. Bligendo di Instagramnya, di Gendo Para, bicara bahwa PKM dengan tindakan pembatasan tidak punya dasar hukum. Sangat berbeda antara pendisiplinan dengan pembatasan. Impres nomor 6 tahun 2020 pada pokoknya adalah pendisiplinan bukan pembatasan. Pembatasan adalah ruang lingkup dari PSBB dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Itu marah-marahnya pertama. Marah-marah yang kedua, dia bilang ini juga terkait soal COVID juga, ini terkait soal vaksin. Di Instagramnya Bligendo dia bilang bahwa setiap manusia berhak atas tubuhnya, termasuk berhak atas pilihan divaksin atau tidak. Menolak divaksin bukanlah kejahatan dan bukan tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi kekarantinaan kesehatan sehingga tidak dapat dipidana dengan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Hak atas tubuh, hak atas pilihan layanan kesehatan adalah hak asasi manusia. Dua status yang mendapatkan ribuan like dan ratusan komen. Kita yang bicara pertama, ini soal PKM. Nah, apa yang melatar belakang ini mengupload tulisan seperti itu? Iya, karena pertama ini harus ada edukasi ke publik. Sewaktu Menteri Mendagri, kemudian lebih tepatnya siapa ya, Menteri Hartanto ya, Menteri Hartanto sebagai ketua komite gugus tugas kalau nggak salah, itu dilansir di media bahwa mengumumkan ada PSBB di Jawa dan Bali. Lalu belakangan diralat menjadi PPKM gitu ya. Saya kurang lebih intinya adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, lalu beredar di masyarakat bahwa ini adalah PSBB gitu. Nah, ini yang saya mau edukasi sebetulnya. Yang pertama, jika yang mengumumkan itu adalah Komite Gugus Tugas COVID ya, atau Menteri Hartanto yang berdasarkan instruksi Mendagri disebut sebagai PSBB, itu tidak tepat. Itu tidak tepat. Karena beda sekali antara namanya PSBB secara prosedural ya dengan dasar dari instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 yang kemudian diturunkan kepada Mendagri, Pemda, kepala daerah dan berbagai menteri lainnya termasuk Kapolri. Itu dua hal yang berbeda. Itu yang harus clear dulu gitu. Nah, kalau dia PSBB maka rujukannya itu adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2012 tentang kekarantinaan kesehatan. Prosedurnya kalau melalui PP kekarantinaan, PP tentang PSBB, lalu Permenkes nomor 9 tahun 2020, prosedurnya itu ada dua. Kalau satu daerah mau PSBB, kepala daerahnya yang mengusulkan kepada Menteri Kesehatan, lalu diminta saran kepada gugus tugas, lalu kemudian ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Baru satu daerah itu bisa ditetapkan PSBB. Atau cara yang mekanisme yang lain adalah gugus tugas yang memberikan saran kepada menteri. Kemudian menteri yang menetapkan daerah itu harus dilakukan PSBB dan daerah wajib mengikuti. Jadi ada dua, boleh top down, boleh bottom up. Nah, itu PSBB. Konsekuensi dari PSBB itu adalah apabila ada tindakan-tindakan masyarakat yang dianggap tidak mematuhi penyelenggaraan PSBB, kemudian atau menghalang-halangi penyelenggaraan PSBB, maka dia bisa dipidana diatur di pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Artinya apa? Kenapa saya bilang PSBB? Karena respon ya negara, CQ pemerintah dalam hal ini Presiden sudah menetapkan bahwa untuk merespon COVID-19 kekarantinaan kesehatan yang dipilih itu adalah PSBB dari 4 pilihan. Ada karantina wilayah, ada karantina rumah, ada karantina rumah sakit, ada PSBB. Presiden sudah memilih PSBB. Jadi tidak ada yang lain dulu opsinya kalau mau melakukan kekarantinaan kesehatan dalam
konteks COVID itu adalah PSBB, nggak ada yang lain tuh. Konsekuensinya ada pidana gitu. Makanya ini supaya clear. Misalkan kasus Sudaji yang kemarin ngaben itu kalau mau dikenakan pasal melanggar pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu nggak bisa tuh. Karena kondisinya bukan PSBB. Karena belum ditetapkan PSBB oleh Menteri Kesehatan. Jadi pertama soal prosedur, kedua adalah kewenangan. PSBB itu kewenangannya Menteri Kesehatan, yang menetapkan dan mengumumkan itu yang Menteri Kesehatan. Oke. Itu dulu clear tuh. Clear di PSBB. Nah, kenapa kemudian saya bilang harus clear? Karena hanya terhadap tindakan-tindakan pembatasan, ya, pembatasan kegiatan masyarakat, ya, baik pembatasan kegiatan bekerja dan bersekolah, kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di ruang-ruang publik seperti lapangan, pasar dan segala macam. Satu-satunya yang mengatur itu adalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan kemudian PSBB turunannya. Itu aja. Sepanjang itu tidak ditetapkan, tidak boleh terjadi pembatasan. Poinnya dari itu adalah itu dulu. Iya, tidak boleh terjadi pembatasan. Tidak boleh terjadi pembatasan. Kalau satu daerah tidak ditetapkan PSBB, nggak boleh terjadi pembatasan. Oke, clear. Oke, ya, clear dulu situ. Nah, lalu PPKM ini apa? PPKM ini kan satu istilah baru, ya, dulu muncul dari sejarahnya, kalau saya tidak salah, itu sejarahnya adalah ketika beberapa bulan yang lalu atau tahun kemarin di 2020 banyak wilayah yang panik, daerah-daerah yang panik, lalu menginginkan terjadi PSBB. Nah, di Jawa Tengah kemudian, Provinsi Jawa Tengah itu PSBB, tapi ada satu daerah yang tidak sanggup PSBB, yaitu Kota Semarang. Karena PSBB itu walaupun di undang-undangnya tidak menetapkan kewajiban pemerintah menanggung kehidupan warga kalau ada penetapan PSBB, tetapi Permenkes nomor 9 2020 itu di situ mewajibkan pemerintah untuk menanggung biaya masyarakat kalau terjadi PSBB. Artinya kalau ada PSBB, konsekuensinya adalah negara boleh melakukan pembatasan, pemerintah boleh melakukan pembatasan, tapi kemudian ada kewajiban balik, dia harus menanggung kehidupan masyarakatnya gitu dalam berbagai level. Okay. Nah, lalu PKM itu sejarah muncul di situ ketika Wali Kota Semarang tidak sanggup dengan PSBB karena anggarannya kecil, lalu dia buat namanya PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, diberi nama PKM, tetapi kemudian substansinya adalah PSBB, terjadi pembatasan yang ditiru kemarin oleh Denpasar, Kota Denpasar. Pembatasan orang masuk ke Denpasar dibatasi, kegiatan keagamaan dibatasi. Sebelumnya oleh gubernur tuh, pembatasan kegiatan keagamaan 25 orang, kayak gitu tuh, lapangan ditutup. Nah, itu sesungguhnya adalah bentuk dari PSBB yang dilabeli PKM. Oke. Kan lalu kenapa, apa bedanya? Nah, bedanya sekarang saya mau bilang di PKM ini sebetulnya kalau dia rujukannya adalah Inpres nomor 6 tahun 2020, ya, instruksi presiden. Itu instruksi presiden itu kan pendisiplinan untuk pencegahan COVID, pendisiplinan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID, kurang lebih begitulah. Pivotnya ada di pendisiplinan masyarakat untuk pencegahan COVID. Lalu diberikan instruksi, salah satunya kepada Mendagri. Mendagri harus memastikan bahwa terjadi pendisiplinan protokol kesehatan, ya, termasuk jaga jarak, pendisiplinan masker dan segala macam, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu aja tuh perintahnya tuh. Iya. Perintah instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 kepada Mendagri itu. Termasuk kemudian selain kepada Mendagri adalah kepada Pemda, kepala-kepala daerah, baik provinsi maupun kota. Di situ diinstruksikan untuk melakukan pendisiplinan. Dengan cara-cara apa? Tindakan pendisiplinan termasuk kemudian melakukan sosialisasi dengan berbagai media. Disupervisi atau diawasi oleh Mendagri. Itu aja tuh. Jadi PKM yang sekarang, kalau dia rujukannya adalah instruksi Presiden dan kemudian sekarang jadi instruksi Mendagri, dituruti dengan surat edaran kepala daerah, gubernur dalam hal ini, termasuk wali kota dan bupati, itu sesungguhnya seharusnya itu adalah ranahnya adalah pendisiplinan, bukan pembatasan. Penekanannya pada disiplin. Ya, pendisiplinan. Jadi pendisiplinan itu lewat edukasi, ya, kampanye, 3M-nya atau 3M-nya gitu. Perilaku hidup bersih dan sehat itu dia tuh. Jadi kalau PKM yang sesungguhnya adalah pendisiplinan. Kalau mau pembatasan harus penetapan PSBB. Nah, sekarang terjadi pencampur adukan.
Pencampur adukan, judulnya PKM yang seharusnya pendisiplinan, kemudian di dalamnya terjadi pembatasan, termasuk pembatasan jam malam. Berarti sebuah akal-akalan dong untuk menutupi sebuah itu yang kemudian, iya itu yang saya kemudian cermati bahwa PPKM ini persis seperti PKM yang dilakukan Denpasar kemarin, mau melakukan pembatasan, ya, mau menggunakan kewenangan untuk mengatur pembatasan masyarakat, tapi tidak mau kena kewajiban untuk membiayai kehidupan masyarakat. Gitu. Artinya dengan alasan kesehatan apa tidak bisa menutupi itu, Bri? Kan selalu Presiden mengatakan itu kan, mengatakan bahwa ini kesehatan nomor 1 dan segala macamnya, maka dia menggunakan berbagai cara, meskipun caranya adalah kayak seperti kedok gitu menggunakan. Kalau kita sepakat bahwa tujuan yang baik boleh dilakukan dengan cara yang salah, bisa saja dilakukan itu. Oke. Tapi kalau kita berpikir bahwa ini negara hukum dan hukum menjadi piranti utama, instrumen utama untuk mengatur orang, termasuk bukan hanya mengatur masyarakat, tapi mengatur juga perilaku penguasa, maka kita harus tunduk pada itu dong. Karena lagi-lagi gini, kalau mau ngomong pembatasan, fair, PSBB, tapi kemudian tanggung warga. Gitu. Tapi kalau mau PKM, lakukan PKM, jangan pembatasan, pendisiplinan, lakukan edukasi, gitu loh. Kalau Wali Kota Semarang kemarin juga saya baca beritanya bahwa dia mengatakan bahwa dia jujur terbuka bahwa memang nggak ada anggaran. Dan kemudian di Bali meniru itu juga, apakah memang karena nggak ada anggaran atau tidak? Tapi kemudian apakah ini menjadi sebuah kebijakan untuk mengkelabui masyarakat dengan alasan tidak ada anggarannya itu? Bisa jadi ya, dugaannya kan bisa begitu. Jadi karena substansinya dia PSBB. Substansinya adalah pembatasan bekerja, pembatasan bersekolah, pembatasan kegiatan keagamaan yang sekarang 50 orang, pembatasan penggunaan lapangan dan segala macam. Itu materi PSBB. Kalau dibaca di PSBB, apa itu PSBB? PSBB itu adalah pembatasan kegiatan masyarakat minimal mencakup pembatasan kegiatan sekolah dan bekerja. Jadi work from home, kemudian belajar di rumah gitu. Kemudian yang kedua adalah pembatasan kegiatan keagamaan. Nah, isinya di PPKM kan gitu juga. Iya. Di PPKM isinya apa? Pembatasan kegiatan belajar dan berkantor 75%. Kemudian pembatasan kegiatan keagamaan 50%. Kemudian pembatasan kegiatan di fasilitas umum. Lapangan-lapangan ditutup. Itu kan diaturnya di PSBB. PKM kalau dasarnya instruksi Mendagri dan instruksi Presiden, di mana ditemukan itu nggak ada, gitu loh masalahnya. Jadi maksudnya kalau kemudian isinya substansinya ada 3 pembatasan itu, apa dong namanya? Substansinya kan kemudian PSBB, lalu dilabeli PKM. Karena kalau dilabeli PSBB kan dia harus terikat pada satu soal kewenangan, terikat pada undang-undang, soal siapa yang berwenang dan kemudian apa kewajibannya, prosedurnya seperti apa. Cara-cara murah yang dilakukan. Cara-cara murah yang dilakukan, cara-cara yang yaitu negara menggunakan kekuasaan kursifnya, kewenangan mengaturnya, tetapi tidak menjalankan kewajibannya. Nah, kemudian menggunakan dalil-dalil bahwa ini situasi darurat. Seperti salah satu yang digunakan oleh peraturan PKM itu adalah sebagai payung hukumnya para penegak pengawas COVID ini untuk bekerja. Selama ini dia tidak bekerja karena tidak memiliki payung hukum. Nah, sekarang dia bercantol kepada PKM ini sebagai dia menindaklanjuti. Nah, ini ada kaitannya nggak kemudian? Ya, payung hukum kalau PKM ini payung hukumnya instruksi Mendagri, pertanyaannya di mana di instruksi Mendagri yang cantolannya ke instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 yang memberikan kewenangan penguasa sampai petugas teknis lapangannya untuk melakukan pembatasan-pembatasan. Nggak ada sebetulnya. Gitu. Apa yang beliau lihat? Ini sebuah kebingungankah dari pemerintah, sebuah kebijakan tergesa-gesa kah, atau memang sebuah hal yang dipaksakan di masyarakat? Menurut saya pemerintah mengambil cara yang gampang, memanfaatkan situasi dengan alasan darurat dan kemudian memanfaatkan situasi masyarakat yang tidak berdaya. Hari ini kan masyarakat tidak berdaya. Sekarang misalkan mau merespon
itu dengan apa sih? Paling-paling media sosial. Media sosial sudah hari ini kan basar-basar apa segala macam itu kan juga membayar bias ya, protes-protes. Mau protes lapangan udah nggak bisa. Jadi kan dimanfaatkan betul gitu. Tapi yang saya mau sampaikan di status saya itu adalah ini pertama, ini bukan PSBB secara formalnya, bukan PSBB, tetapi bahwa ini substansinya PSBB yang dilakukan dengan label PPKM. PPKM itu nggak punya cantolan hukum kalau untuk membatasi, tapi kalau dia cantolan hukumnya untuk pendisiplinan punya gitu. Nah, saya hanya menjaga kewarasan, menjaga daya kritis masyarakat gitu. Gitu. Karena kan PKM kemarin misalkan kayak yang dulu Denpasar kan gagal tuh membatas-batasi wilayah apa segala macem. Itu kan kemudian gagal. Nah, hari ini paling bedanya adalah tidak ada pembatasan wilayah gitu. Cuman kan banyak hal yang menurut saya ya, kalau pemerintahnya serius gitu mau melakukan pendisiplinan, menurut saya atau mengurangi tingkat penularan misalkan, menurut saya tidak cukup rakyatnya yang direfresi, tapi juga instrumen penguasanya, penguasanya, state aparatusnya juga harus konsisten gitu. Kan yang membuat rakyatnya tidak percaya kan karena penguasanya nggak konsisten, terus tidak logis. Misalkan pembatasan jam malam gitu. Pembatasan jam malam di cantolan PPKM-nya nggak ada, kemudian dibatasi jam 9 malam, lalu tidak ada penjelasan yang logis kenapa jam 9 malam harus ditutup misalkan. Apakah virusnya baru bekerja dari jam 9 malam? Itu kan pertanyaan-pertanyaan lucu dari masyarakat akhirnya gitu. Feedbacknya jadi begitu. Tapi misalkan seberapa efektif pembatasan itu misalnya, ini kan tidak pernah dikaji, lepas dari persoalan hukumnya, tapi ini kan nggak pernah dikaji. Lalu bagaimana dampak ekonominya? Nah, hari ini masyarakatnya tidak percaya karena pemerintahnya yang tidak konsisten. Tiba-tiba ada anjuran, kayak tahun baru kemarin tiba-tiba harus swab, harus rapid dalam waktu mendadak. Padahal masyarakatnya udah menunggu tuh tahun baru tuh. Mereka punya income lah gitu. Di satu sisi secara income mereka mati hari ini dengan peraturan-peraturan seperti itu dari dulu beruntun, itu yang membuat tidak percaya. Terus yang kedua, stimulus dari pemerintahnya nggak jelas. Apalagi kemudian ada peristiwa korup terhadap bansos, itu kan makin membuat masyarakatnya tidak percaya gitu. Yang hari ini terjadi kan adalah negara bisa memaksa karena rakyatnya tidak berdaya aja. Tapi pada titik tertentu saya pikir nanti rakyatnya bisa ngelawan tuh, karena secara ekonomi mereka mati kan hari ini. Iya, gitu. Banyak sekali, apalagi mereka yang juga nggak ada keringanan, mereka yang bekerja sewa tempat malam itu juga nggak ada keringanan juga untuk mereka. Kalau mau ditarik misalkan gini, kemarin semua gini ya, kalau pemerintah bekerja serius dan konsisten, kemarin ketika unit-unit usaha disuruh untuk mencari sertifikat new normal, mereka kan pada nyari tuh. Iya. Sertifikat new normal mereka pada nyari itu, mereka penuhi itu protokol kesehatan dipenuhi, alat-alatnya, sarana prasarana dipenuhi, disinfektan mereka lakukan. Terus berharap apa? Berharap kemudian pintu dibuka, lalu unit bisnisnya bisa operasi gitu. Tapi kenyataannya kemudian ketika diuji tahun baru kemarin, kan sertifikat itu nggak laku. Nggak laku karena dia dihadang oleh swab yang mahal, kemudian rapid antigen yang mahal, yang itu dari dulu juga jadi pertanyaan dan diakui tidak efektif. Masyarakat sudah mau terbuka, mau mengikuti semua anjuran, tapi kemudian berubah lagi yang membuat kekecewaan sebagian masyarakat besar. Gitu ya. Terus kalau misalnya dibandingin lagi, kenapa waktu pilkada kemarin nggak ada himbauan begini nih? Lo kan akhirnya orang jadi kemana-mana cara membandingannya ya. Daya kritis masyarakat kan jadi tumbuh. Kenapa waktu pilkada kemarin, proses pilkada berbulan-bulan itu nggak ada nih model-model begini nih? Jadi seolah-olah malah kemudian banyak kampanye kandidat-kandidat yang mengumpulkan massa. Malah orang disuruh datang. Orang disuruh datang dengan protokol kesehatan yang katanya sudah terjamin di TPS. Tetapi kenapa logika yang sama tidak bisa digunakan di dalam unit-unit bisnis untuk meningkatkan perekonomian rakyat? Nah, jadi hal-hal yang seperti itu mesti dibuka gitu, supaya masyarakat juga berpikir bahwa oh iya, kalau mau pembatasan ya harusnya pemerintah lakukan pembatasan dengan
kewenangan dan kewajibannya dong. Gitu. Kalau kayak gini kan hanya mau menggunakan kewenangan aja, tapi nggak mau terikat kewajiban gitu. Saya hanya mau membuat begitu karena banyak yang tidak fair gitu. Gitu loh. Hari ini masyarakat terus saja dibilang tidak disiplin dengan prokes gitu. Tapi pertanyaan situasi itu nggak pernah tuh laku dalam waktu pilkada gitu, nggak pernah tuh. Masyarakat semakin bingung ya karena peraturan yang berubah-ubah. Dulu dibilang bahwa yang sakit aja pakai masker, sekarang semua. Sekarang lagi pakai masker kain, lagi diganti gitu kan. Macam-macam. Gitu. Dan yang membuat sebenarnya yang membahayakan ini, lebih membahayakan dari COVID ini apa beli kalau belum lihat dengan peraturan yang begini? Saya gini ya, karena daya tahan ekonomi rakyat. Daya tahan ekonomi rakyat itu yang paling berbahaya gitu. Maksudnya kalau pernah nggak diuji bahwa misalkan begini, pernah nggak dilakukan uji materi gitu ya terhadap pembatasan dilakukan, efektivitasnya apa? Harusnya kan bisa. Kemarin karena belajar dari DKI, belajar dari PKM-nya Denpasar, sebenarnya menjadi evaluasi harusnya gitu. Atau dengan surat edaran yang bagian pembatasan dari awal, menurut saya masyarakat Bali malah paling ketat ya, paling taat karena ada instrumen desa adat dan segala macam gitu. Bahkan gubernur sendiri jumawa bahwa Bali itu jadi proyek percontohan gitu. Tapi kenapa nggak berkembang? Lalu kenapa masyarakatnya saja yang disalahkan? Kan nggak lucu gitu. Sekarang masyarakat misalkan mau kegiatan keagamaan dibatasin, tapi kemarin di pilkada kenapa nggak pernah dibatasin ya gitu. Jadi orang ini kan silang sengkarut ini datang dari pemerintah. Atau kemudian fakta terakhir misalkan ketika gubernur bilang ada peristiwa dulu pengcovidan pasien gitu. Iya. Loh itu kan, kamu tahu kasarnya kamu tahu dari dulu ada rumah sakit yang mengcovidkan itu. Lalu kenapa kamu diam? Kenapa baru hari ini kemudian ketika PPKM ditetapkan, Bali salah satu yang kena pembatasan PSBB bertopeng PPKM ini, lalu baru gubernur buka diri bahwa ya ini gara-gara ada pengcovidan, ada dari RS akhirnya yang meninggal itu sampai angka 500-an. Coba kalau tidak di-COVID-kan nggak sampai angka 500-an, kan begitu alasannya. Loh, kalau memang begitu, mestinya kan juga rakyat diyakinkan bahwa pertama pemerintah ini serius nih menindak tindakan-tindakan seperti itu. Pengcovidan pasien itu serius loh itu. Tapi kenapa rakyat yang nggak pakai masker doang didenda 100.000? Gubernur nggak didenda tuh nggak pakai masker yang kemarin berkerumun gitu. Nah lalu didenda 100.000, tapi pengcovidan pasien ini oleh rumah sakit kenapa nggak tidak lanjutin? Padahal itu berpengaruh pada statistik loh, pada data epidemiologis, pada tingkat kematian. Kalau kita tarik ke PSBB, salah satu syarat ya untuk satu daerah ditetapkan PSBB pembatasan itu adalah kajian epidemiologisnya, tingkat kematian. Kalau dia tingkat kematiannya tinggi, persentasenya tinggi, dia bisa ditetapkan PSBB. Lah, ini kan bukan soalannya bagaimana pasien di-COVID-kan oleh RS dugaannya gitu. Tapi kalau itu benar-benar terjadi seperti yang dikatakan gubernur, itu kan berpengaruh terhadap statistik dan kajian. Sehingga itu akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan, entah bentuknya surat edaran, entah bentuknya PPKM, entah bentuknya nanti PSBB, tapi berpengaruh terhadap kebijakan apa. Dan faktanya terjadi kebijakan pembatasan gitu loh. Iya, ketika data dipermainkan, masyarakat bakal percaya pada apa lagi nih gitu kan kemudian. Lah iya, kan data kan yang paling pentingnya begini. Ketika apa basis kebijakan publik? Basis kebijakan publik dari pemerintah itu pasti salah satunya data. Lalu apa basis kebijakan terhadap kebijakan-kebijakan COVID, termasuk pembatasan kegiatan masyarakat? Data. Salah satu data yang dipakai itu adalah berapa tingkat orang terinfeksi, berapa tingkat orang sembuh, berapa persentase orang meninggal. Nah kalau ini sudah tidak benar, berarti kebijakannya tidak benar. Lah salah satu faktornya ditemukan. Faktor yang ditemukan adalah rumah sakit banyak mengcovidkan pasien sehingga persentase tingkat kematiannya menjadi tinggi. Lalu dibuatlah kebijakan pembatasan. Maka nggak tepatlah jadinya kemudian. Nggak tepat gitu loh. Nah, yang kayak begini kan yang bikin jengkel gitu loh. Masyarakatnya disalahkan terus, sementara pemerintahnya menjadi benar terus. Nah, saya berdiri pada sisi bahwa pemerintahnya harus tetap diawasi, harus tetap dikritisi gitu loh. Itulah status saya yang kemarin itu gitu.
Dan dari status itu kemudian muncul solusi baru lagi, yaitu vaksin. Yang kemarin sih Pak Kadis Kesehatan bilang bahwa memang tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak mau divaksin, seperti itu. Seperti bagaimana status beli juga, bahwa hak atas tubuh, hak atas pilihan, layanan kesehatan adalah hak asasi manusia. Ya, vaksin ini begini, pada posisi karena saya membuat status itu berangkat dari statement Wakil Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa di dalam satu diskusi gitu yang saya baca di berita, menyatakan bahwa warga yang menolak divaksin, ya. Jadi kalau warga menolak vaksin kan berbeda nih gitu. Menolak vaksin adalah menolak kebijakan untuk vaksin, tapi kalau menolak untuk divaksin itu kan personal, ya. Dia personal gitu. Nah, warga yang menolak divaksin itu bisa dipidana dengan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Nah, ini lagi-lagi nih gitu. Jadi kan apa ya? Makin-makin gitu, maksudnya gimana sih logikanya Wakil Menteri Hukum dan HAM bisa berbicara seperti itu dalam situasi bahwa tidak semua daerah melakukan PSBB gitu. Tidak semua daerah ditetapkan PSBB oleh Menteri Kesehatan. Bukankah pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu adalah mengikat atau baru berlaku terhadap daerah-daerah yang atau wilayah-wilayah yang ditetapkan PSBB gitu. Ditetapkan kekarantinaan kesehatan. Dan dalam konteks ini adalah PSBB. Kita masih berbicara bahwa oke, PSBB adalah dengan PSBB pun kewajiban vaksin ini masih bisa dilakukan gitu. Padahal itu juga masih ada debat tebal, apakah PSBB bisa sampai masuk pada kewajiban vaksinasi atau sebetulnya dia mesti karantina wilayah dulu penetapannya, dinaikkan level ke karantina wilayah gitu. Nah ini belum, kita belum bicara pada sisi itu, tapi saya mau bicara bahwa pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yang mana orang bisa dipidana bila mana menghalang-halangi tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, baru bisa dia dipidana tuh. Baru bisa dipidana. Itu pun deliknya material. Delik material itu artinya adalah tidak serta-merta orang yang tidak patuh kepada penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, dalam hal ini PSBB, atau menghalang-halangi PSBB, tidak serta-merta juga bisa dipidana. Karena delik material itu harus ada akibatnya dulu. Gitu. Jadi deliknya material, bukan formil kan? Artinya kemudian tidak mewajibkan juga memaksakan diri untuk divaksin. Ketika kita bisa menolak itu, bisa nggak kita menolak kemudian dengan kondisi seperti ini? Kan ada dua undang-undang di sini. Yang pertama ada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Ya. Bahwa bila orang tidak mematuhi itu atau menghalang-halanginya bisa dipidana. Tapi dengan catatan bahwa itu delik material harus ada akibatnya. Gitu. Akibat yang ditimbulkan adalah menimbulkan kedaruratan kesehatan. Jika dia tidak mematuhi PSBB atau menghalang-halangi PSBB tapi tidak menimbulkan kedaruratan kesehatan, itu nggak juga bisa dipidana. Tidak ada akibat yang harus ada akibat. Harus ada akibat. Gitu. Nah, itu yang pertama tuh. Lalu ada Undang-Undang Kesehatan pasal 5, ya, pasal 5 kalau nggak salah, bahwa setiap orang boleh tuh kurang lebih bolehlah memilih ya layanan kesehatan terbaik untuk tubuhnya. Kemudian doktrin HAM itu juga hak atas tubuh itu diakui. Orang bebas untuk memilih itu. Dia mau divaksin atau tidak. Karena yang bertanggung jawab itu kan atas dirinya, kan setiap orang bertanggung jawab atas tubuhnya gitu. Apalagi dalam konteks vaksin, kalau dia ada efek samping kan nggak ada yang nanggung. Tapi bahaya nggak kemudian ketika dipakai syarat administrasi nanti ya, beliau? Lah itu yang akan menjadi perdebatan besar menurut saya. Tapi saya mau menempatkan dulu begini.
Bisa tidak orang kalau menolak divaksin itu dikenakan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan? Menurut saya tidak. Ya, tidak. Karena itu ada hak atas tubuh. Terus yang kedua, apalagi terhadap wilayah-wilayah yang belum ditetapkan kekarantinaan kesehatan, nggak bisa lagi tuh. Sama, dan makanya contohnya kasus Sudaji, Ngaben Sudaji, nggak bakal bisa tuh dikenakan sampai medal polisi, nggak bakal bisa tuh dikenakan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Karena di Bali belum, atau di Buleleng belum ditetapkan PSBB. Nggak bakal bisa tuh. Nggak bakal bisa. Iya. Nah, sekarang konteksnya adalah pertama ada undang-undang kesehatan yang melindungi itu, kemudian ada hak asasi yang melindungi itu, melindungi kebebasan orang untuk memilih layanan kesehatan, ya, secara bebas menentukan tubuhnya. Kemudian di sisi lain ada undang-undang kekarantinaan kesehatan yang dia pasal 93 itu baru bisa berlaku kalau itu sudah ditetapkan. Nah, terus kenapa Wamenkumham menyatakan ke publik secara luas bahwa masyarakat atau rakyat yang menolak divaksin bisa dikenakan pidana? Nggak bisa. Nah, itu yang saya bilang, ini gimana sih gitu? Menteri-menterinya saya nak udel gitu. Menyatakan orang bisa dipidana karena menolak divaksin. Itu hak atas tubuh, nggak bisa gitu. Orang bebas kok memilih gitu. Oke. Luar biasa. Berarti artinya kemudian soal PSBB, PPKM rasa PSBB ini juga harus dicermatin kemudian oleh pemimpinan, kemudian soal juga vaksin ini juga pemerintah harus menghargai setiap tubuh seseorang apakah dia mau vaksin apa tidak. Jika ada Pak Koster yang menonton tayangan ini, apa yang ingin disampaikan deh? Karena di status-status beli selalu mencolek Pak Koster gitu. Ya, kalau yang untuk vaksin ini udah bagus yang kemarin ya, Pemprov entah melalui Kadis atau apanya saya lupa, Pemprov Bali itu menyatakan bahwa mereka tidak akan memaksakan, tidak akan memberikan sanksi kepada warga yang menolak divaksin. Itu bagus. Memberikan edukasi, dia bilang. Ya. Hanya memberikan edukasi. Ya, edukasi lah, memang harus edukasi, tapi konsisten gitu loh. Harus konsisten. Nah, kadang-kala yang tidak konsisten itu pemerintah, tapi yang disalahkan rakyatnya. Padahal rakyatnya niru pemerintahnya. Nah, kalau saya sarannya ke pemerintah provinsi itu, pertama soal vaksin ini, ya serahkan saja kesadaran masing-masing karena sifatnya sukarela kan. Serahkan kepada masing-masing orang untuk itu gitu, untuk memilih divaksin atau tidak. Pemerintah yang harus meyakinkan gitu loh. Dari sekian banyak ketidakyakinan yang tumbuh di masyarakat karena perilaku pemerintah, ya pemerintahnya harus berperilaku baik, entitas-entitasnya itu yang harus berperilaku konsisten dan baik gitu. Itu aja yang harus dilakukan. Nah, dan selebihnya jangan mengulangi lagi kebijakan-kebijakan yang gegabah, yang mendadak, kemudian direvisi gitu. Itu harusnya yang dihadapin ini manusia loh, dan ini nasib manusia gitu. Nah, saya pikir Pemprov harus lebih arif, bahkan harus lebih banyak membaca situasi lapangan. Kalau saya misalkan jadi gubernur, misalkan kayak kemarin tahun baru, saya tuh nggak bakalan ngeluarin untuk kewajiban swab gitu. Kalaupun harus ada satu instrumen untuk untuk melakukan screening misalkan, dan itu dipercaya misalkan harus dilakukan, misalkan wajib dilakukan gitu misalkan, ya seperti kemarin aja rapid. Bahkan seharusnya ada wilayah-wilayah lain yang daerah-daerah lain yang juga yang tidak mewajibkan rapid misalkan ya. Saya nggak tahu sekarang NTT apakah mewajibkan rapid atau tidak. Kalau dulu kan sempat tidak mewajibkan itu. Harusnya meniru yang itu. Nah, gubernur itu harusnya berdiri di posisi rakyat hari ini, karena berbeda. Kalau di awal-awal itu waktu itu adalah isunya kesehatan, hari ini isunya ekonomi. Dua hal yang berbeda. Iya, sekarang ini tambahan lagi, jadi nggak bisa gegabah gitu. Kalau gubernurnya gegabah ngambil kebijakan, lalu kemudian kalau salah bisa tinggal direvisi, justru ada pertanyaan, kamu membuat kebijakan itu dasarnya apa? Berdasarkan kajian kah, atau berdasarkan emosi semata, atau berdasarkan hanya perintah pemerintah pusat? Maka saya bilang kayak kemarin swab atau rapid antigen tahun baruan terjadi hanya untuk di Bali. Kalau saya jadi gubernur tuh, saya lawan tuh pemerintah pusat tuh. Lawan dalam artian karena logikanya nggak masuk juga, kenapa hanya Bali gitu. Terus akhirnya Menteri Luhut bilang bahwa oh ya memang saya membatasi wisatawan masuk ke Bali. Loh, alasan logisnya apa gitu? Kan di Bali
pirantinya udah siap tuh, semua unit-unit usaha semua diwajibkan prokes dengan sertifikat, sudah terbit sertifikat new normal. Nah, terus itu kan tidak ada gunanya, tidak pernah diuji coba, harusnya diuji coba dong. Nah, di situ kalau kebijakannya caranya begitu, saya pikir rakyatnya pasti akan mau taat lah ya. Tapi kalau kebijakannya kayak begini, saya pikir Pak Koster akan jadi bulan-bulanan terus tuh. Gitu. Padahal kita kan sebenarnya bosen juga ngeliat Koster kan. Mungkin ini pertanyaan pamungkas nih. Terakhir. Siap divaksin? Siapa? Saya tidak. Saya tidak. Saya mungkin sama sikap saya dengan Ripka Ciptaning ya. Ripka Ciptaning kan, Mbak Ning kan juga dokter gitu. Saya lebih mungkin pada sikap itu. Saya tidak siap divaksin dengan berbagai pertimbangan yang menurut saya pertimbangan logik, tapi mungkin bukan pertimbangan medis ya, karena saya bukan orang medis. Tetapi kan banyak hal yang bisa dicermati, misalkan soal Sinovac ini, apakah waktu dibeli itu sudah uji klinis nggak, waktu itu dia udah lulus uji klinis ketiga nggak, waktu diborongnya itu, waktu diborong, kayaknya kalau nggak salah itu kayaknya belum uji klinis ketiganya belum tuh, tapi diborong duluan gitu kan. Saya agak khawatir jangan sampai gara-gara sudah diborong ya mesti dilolos-lolosin karena udah diborong sekian banyak visis gitu ya. Nah terus saya juga membaca berbagai berita-berita narasi tanding gitu, bukan narasi tanding sih, berita-berita soal bagaimana misalkan Malaysia juga masih belum memutuskan karena masih harus menguji vaksinnya, ya uji klinisnya, terus kemudian berkaca dari misalkan di Brazil banyak referensi lah ya. Ya, di Brasil juga efikasinya rendah itu, atau kemarin beberapa epidemiolog seperti Pandu Riono juga menyatakan efikasinya rendah gitu. Nah, artinya dalam kemudian efek sampingnya juga nggak ditanggung gitu. Ini kan repot gitu. Jadi saya sih sampai saat ini belum, kecuali ada yang meyakinkan ada satu proses komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah dan itu bisa meyakinkan saya sebagai rakyat, saya sih oke-oke aja. Karena artinya dalam dunia kesehatan, vaksin itu satu hal yang normal ya, karena perasaan dari kecil juga pernah divaksin beberapa kali gitu untuk hal-hal yang lain. Tapi kan hari ini dengan situasi yang serba tidak jelas, ya kalau memang belum harus divaksin ya untuk apa? Gitu. Tapi di satu sisi juga, tadi pemerintah juga mengklaim bahwa BPOM sudah mengeluarkan izin edar dan kemudian jangan terbukti halal. Apakah Anda mau divaksin atau tidak, itu terserah teman-teman yang lainnya. Itu adalah hak atas tubuh Anda sendiri. Terima kasih Bli Gendo atas waktunya, luar biasa banget. Sampai ketemu lagi di podcastnya Radar Bali. Semoga apa yang bisa disampaikan di sini bisa kalian petik secara sempurna. Terima kasih. See you.